Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Benar-benar tak tahu malu. Berulang kali diperingatkan untuk tidak nyelonong wilayah ini, Cina masih saja nekat sampai buat negara ini pasrah. Kapal Cina memperkosa kami. Sudah banyak sekali kejadian di mana Cina nekat nyelonong ke wilayah perairan orang lain. Bahkan Indonesia pun kerap kali menjadi korban penyelonongan oleh kapal Cina. Misalnya beberapa waktu sebelum kapal Cina tertangkap basah memasuki wilayah perairan Natuna dengan dalih melakukan patroli. Karena dianggap melanggar kedaulatan, kapal Cina itu pun akhirnya diusir oleh Indonesia. Tak hanya Indonesia, ternyata banyak negara yang kerap diselonongi oleh Cina, bahkan negara dari benua Amerika ini. Sejak Juni, 300 kapal penangkap ikan Tiongkok dengan banyak kapal seberat 1000 ton ditangkap karena nyelonong ke wilayah perairan Galapagos. Galapagos adalah wilayah yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Ekuador. Tetapi Cina dengan beraninya memasuki wilayah lautan tersebut untuk menangkap ikan sehingga membuat pemerintah setempat kesal. Menurut South China Morning Post pada Senin, 300 kapal penangkap ikan nyelonong masuk wilayah tersebut. Mereka menunggu di daerah sekitar Galapagos dan siap menangkap kehidupan laut ketika berimigrasi ke selatan perairan lepas pantai Peru dan Chili. Menurut beberapa perkiraan, Cina memiliki armada penangkap ikan lepas sebanyak 17.000 kapal terlibat dalam konflik penangkapan ikan di lepas pantai Afrika Barat, Argentina, hingga Jepang. Armada ini tidak tahu malu dan berulang kali nyelonong di wilayah perairan orang lain dan membuat resah penduduk Peru serta Ekuador. Padahal dua negara ini sangat bergantung pada penangkapan ikan di wilayah tersebut. Ini adalah serangan terhadap sumber daya kami, kata Angel Yanes Vinuesa, wali kota negara bagian Santa Cruz. Dengan sampah plastik mereka turun dari kapal mereka, memperkosa Galapagos, katanya. Sejak musim panas lalu, jumlah kapal meningkat drastis. Pada akhir Agustus, Ekuador harus meminta penjaga pantai Amerika untuk membantu patroli angkatan lautnya di daerah tersebut. Kapten Brian Anderson, komandan kapal penjaga pantai Bertholf, mengatakan Cina telah memuat kapal tanker minyak mengisi bahan bakar kapal lain. Dia mencatat bahwa Amerika memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan selama berbulan-bulan tanpa harus kembali ke pelabuhan asalnya. Menurut dia, beberapa kapal Tiongkok tidak melaporkan lokasinya tepatnya. Namun, karena tidak ada yurisdiksi di kawasan tersebut, US Coast Guard hanya bisa memantau kapal-kapal tersebut. Sementara itu, Cina percaya bahwa mereka memiliki toleransi nol untuk penangkapan ikan ilegal. Dalam pernyataan tertanggal, Kedutaan Besar Cina di Kyoto mengatakan Beijing menghormati tindakan Ekuador untuk melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya laut. Tetapi menurut John Serafini, Kepala Eksekutif Perusahaan Analitik Data Komersial dan Pertahanan yang berbasis di Virginia, mengatakan penelitian perusahaan bergantung pada frekuensi radio dan citra satelit untuk diproses. Pergerakan tersebut telah menunjukkan banyak sinyal mencurigakan yang datang dalam area tersebut musim panas ini. Pada tahun 2017 lalu, sebuah kapal nelayan Tiongkok yang diblokir di lepas pantai Galapagos ditemukan membawa 300 ton ikan, di mana puluhan ribu hiu ditangkap secara ilegal. Wali kota Vinuesa mengatakan kehadiran armada yang berkelanjutan merupakan serangan terhadap konvensi dan mata-mata pencarian penduduknya, terutama dalam menghadapi kehancuran ekonomi yang diderita oleh taman tersebut. Kepulauan Galapagos di Ekuador terkenal dengan situasi menyelam oleh penduduk setempat dikenal sebagai arena ikan. Di sini, di perairan Pasifik yang sejuk, ribuan ikan berwarna-warni berenang di sekitarnya. Lobster menjulurkan janggut panjang mereka dari tebing, lumba-lumba serta berbagai macam jenis ikan ada. Ilmuwan Charles Darwin mencatat kekayaan flora di dekat pulau-pulau ini pada awal 1800. Amerika bersiap untuk konfrontasi terbuka di Laut Cina Selatan. Senator Amerika tegaskan Cina Perang Dunia Ketiga. Kongres Amerika Serikat telah menyetujui rancangan undang-undang RUU Belanja Pertahanan senilai 740 miliar US dollar atau setara 10,3 kuadriliun rupiah untuk membiayai kebijakan pertahanan pada tahun-tahun mendatang. RUU tersebut berhasil diloloskan Senat Amerika pada hari Jumat dengan 81 suara berbanding 14 suara untuk membatalkan veto Presiden Amerika Donald Trump. Butuh 2/3 suara mayoritas Kongres untuk membatalkan undang-undang yang telah diveto Presiden Amerika tersebut, dan ini merupakan pertama kalinya dilakukan di era Trump. Trump keberatan dengan undang-undang tersebut karena membatasi kemampuannya untuk menarik pasukan mereka
Tentunya pasukan Amerika dari Afghanistan dan Eropa dan tidak menghapus perlindungan tanggung jawab dari perusahaan media sosial. Tercapainya aliansi lintas partai dari anggota parlemen Partai Demokrat dan Republik menandakan keprihatinan tersendiri dari Amerika. Dalam RUU itu, mendorong peningkatan kehadiran militer Amerika di Samudra Pasifik. Hal ini tak terlepas dari ketegangan hubungan Amerika dengan China yang kian meruncing di masa kepresidenan Donald Trump, di mana Washington menolak dengan tegas klaim sepihak Beijing atas Laut Cina Selatan. Undang-undang baru yang mencapai 4.500 halaman ini dirancang oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Pimpinannya adalah Senator Republik James Inhofe. Ia mengklaim bahwa Beijing sedang mempersiapkan Perang Dunia Ketiga di Laut Cina Selatan. Kami berada dalam situasi paling berbahaya yang pernah kami alami sebelumnya, ujarnya seperti dilansir dari express.co.uk Senin lalu. Jack Reed, senator Demokrat yang berada di Komite Angkatan Bersenjata Senat, juga mengatakan hal senada. Ia adalah pertama kalinya kami benar-benar mundur dan kami memiliki ancaman baru yang meningkat di Pasifik. Kita harus mengambil pandangan holistik, sambungnya. Ketegangan antara Amerika dan China telah melonjak selama masa jabatan Trump. Kedua negara didaya itu telah berontak karena perdagangan, virus corona, hak asasi manusia, dan sejumlah sengketa wilayah. Klaim kedaulatan Beijing atas Laut Cina Selatan tumpang tindih dengan klaim saingan dari 6 tetangganya. Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya menolak untuk menerima klaim China dan menunjukkan ini dengan pengiriman kapal perang pada patroli kebebasan navigasi melalui wilayah tersebut. Pada bulan Desember, Wall Street Journal menerbitkan sebuah artikel oleh John Ratcliffe, Direktur Intelijen Nasional Amerika, memperingatkan orang Amerika untuk mempersiapkan periode konfrontasi terbuka. Dia berpendapat Beijing harus tunduk kekuatan dominion atau dominan di dunia. China membalas dengan menggambarkan tudaan itu sebagai ramuan kebohongan. Sementara itu, tak cukup mengklaim Laut Cina Selatan, 4 kapal Cina ini lakukan pelanggaran dengan masuki perairan Jepang. Apalagi yang mereka incar? China mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan yang disebut 9 garis putus-putus. Klaim tersebut kemudian dikuatkan dengan membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan mengintensifkan patroli. Akan tetapi, wilayah tersebut juga diklaim Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan juga Vietnam. Meski sebagian besar tidak dihuni, 2 kepulauan di Laut Cina Selatan ditengarai menyimpan sumber daya alam yang sangat kaya. Kawasan itu juga dilintasi rute pelayaran kapal sekaligus area penangkapan ikan berbagai negara.